Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Firdaus dengan NIM 243209056. Di sini aku akan menjelaskan mengenai definisi dari artikel populer. Apa sih artikel populer itu? Artikel populer adalah tulisan non-fiksi yang dibuat dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Berbeda dari tulisan ilmiah yang formal, artikel populer justru menyederhanakan topik yang rumit agar bisa dinikmati oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Tujuan utama dari artikel populer ini yaitu menyampaikan informasi atau gagasan dengan cara yang menarik dan tidak membuat pembaca merasa berat. Biasanya, penulis memakai bahasa yang lebih santai, contoh dalam kehidupan sehari-hari atau cerita pendek, agar isi tulisan tampak lebih hidup dan mudah diikuti. Selain itu, artikel populer juga berfungsi sebagai penghubung antara pengetahuan teknis dan kebutuhan masyarakat luas. Dengan menyampaikan yang lebih ramah dan mengalir, artikel populer ini dapat membantu memahami isu atau mengetahui pengetahuan baru tanpa harus membaca tulisan yang tampak terlalu akademis. Artikel populer memiliki beberapa jenis yang membuatnya mudah diterima oleh pembaca umum. Yang pertama, bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Penulis memakai bahasa yang ringan tanpa istilah yang rumit, supaya orang dari berbagai latar belakang tetap bisa mengikuti isi dari tulisan tersebut. Yang kedua, gaya penulisannya mengalir dan tidak kaku. Alurnya dibuat senatural mungkin, seperti sedang bercerita. Penulis bebas menggunakan sapaan, contoh kecil, atau cerita pendek agar pembaca merasa nyaman. Yang ketiga, topiknya relevan dengan kehidupan sehari-hari. Artikel populer biasanya menggunakan atau membahas hal yang sedang terjadi, fenomena sosial, kebiasaan manusia, atau pengetahuan umum yang dekat dengan pengalaman pembaca. Yang keempat, menggunakan contoh atau ilustrasi. Dengan memudahkan pemahaman, penulis sering menambahkan contoh nyata, analogi sederhana, atau cuplikan cerita agar informasi terasa lebih hidup dan mudah dibayangkan. Dan yang kelima, tidak terikat format ilmiah. Meskipun informasinya tetap benar, penyampaiannya tidak harus menggunakan atau mengikuti aturan bahasa akademis. Selanjutnya ada struktur artikel populer, dimulai dari judul. Judul yaitu bagian pertama yang menentukan apakah pembaca tertarik atau tidak. Judul biasanya dibuat dengan bahasa yang singkat, jelas, dan cukup memancing rasa ingin tahu tanpa memberikan janji yang berlebih. Bagian kedua yaitu lead atau pembuka. Di sini penulis mencoba menarik perhatian sejak kalimat pertama, bisa melewati cerita singkat, fakta menarik, atau pertanyaan yang membuat pembaca penasaran. Pembuka yang baik akan membuat pembaca merasa berhubung dan ingin melanjutkan membaca. Selanjutnya ada isi atau pembahasan, yaitu bagian utama yang berisikan penjelasan inti. Pada artikel populer, isi disampaikan dengan bahasa yang mengalir atau tidak terlalu teknis. Penulis sering menambahkan contoh, ilustrasi, atau cerita pendek agar pembahasan terasa lebih hidup dan mudah dipahami. Beberapa artikel juga menyertakan opini atau sudut pandang dari penulis. Bagian ini dapat membuat tulisan terasa lebih personal dan membantu pembaca melihat topik dari sisi yang lebih manusiawi, bukan hanya dari sekedar kumpulan fakta. Bagian terakhir yaitu ada penutup. Penutup berfungsi sebagai atau memberikan rangkuman dari isi atau pesan akhir dari sebuah artikel. Penutup bisa berupa refleksi singkat, ajakan, atau kalimat yang meninggalkan kesan kuat bagi pembaca. Smart City, teknologi menjanjikan di tengah pengawasan. Perkembangan teknologi mengubah cara kota beroperasi melalui konsep Smart City. Layanan publik kini menghubung lewat sensor, kamera, aplikasi, atau kecerdasan buatan.
Hasilnya, proses pelayanan jadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi ini terlihat dari lampu lalu lintas yang menyesuaikan kondisi jalan, layanan administrasi yang bisa diakses melalui aplikasi, hingga pemantauan energi dan kualitas udara secara real-time. Semua ini membuat aktivitas warga lebih praktis dan gangguan bisa ditangani dengan cepat. Namun, di balik manfaatnya muncullah kekhawatiran tentang privasi. Banyaknya sensor dan aplikasi membuat data pribadi warga semakin mudah terancam dan tersimpan. Jika tidak dikelola dengan aman, data ini bisa bocor atau disalahgunakan. Karena itu, Smart City harus dibangun dengan aturan yang jelas, pengamanan data yang kuat, dan penggunaan informasi yang transparan. Keberhasilan Smart City juga bergantung pada kesiapan masyarakat dan pemerintah. Warga perlu literasi digital agar memahami cara menggunakan layanan teknologi yang menjaga keamanan datanya. Pemerintah harus memastikan internet yang merata, aplikasi layanan yang mudah digunakan, dan fasilitas digital yang bisa mudah diakses oleh semua orang. Pada akhirnya, Smart City bukan hanya soal teknologi yang canggih, tetapi juga tentang kenyamanan, keamanan, dan hak warga. Jika inovasi berjalan seimbang dengan perlindungan privasi dan edukasi publik, Smart City dapat benar-benar membawa manfaat positif bagi kehidupan masyarakat. Smart City, teknologi menjanjikan di tengah pengawasan. Perkembangan teknologi mengubah cara kota beroperasi melalui konsep Smart City. Layanan publik kini menghubung lewat sensor, kamera, aplikasi, atau kecerdasan buatan. Baik, sekian dari saya mengenai definisi, struktur, karakteristik, dan juga contoh dari artikel populer. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.